Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu Rumah Kopi Tani. Next. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Marlina Nur Cahyana, Anissa Nur Fahmi, Ainaya Arum Puspita, dan Rismawati. Adapun hal yang akan kita bahas poin-poinnya yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, logo dan lokasi, yang ketiga, market visibility, yang keempat, organization feasibility, yang kelima, technical feasibility, dan yang terakhir ada financial feasibility. Next. Langsung saja kita masuk ke profil Rumah Kopi Tani itu sendiri, yaitu pada awalnya kedai kopi ini diberi nama sebagai Pak Kos dan yang berlokasi di apartemen Bogor Valley pada tahun 2016. Kemudian berganti nama menjadi Rumah Kopi Tani pada tahun 2017. Dan adapun visi dari Kopi Tani ini sendiri adalah ingin menjadikan tempat kumpul atau musyawarah dalam bertukar pikiran siapapun itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada misinya, yaitu menawarkan kenyamanan di dalam menikmati kopi kepada pelanggan dengan mempertahankan cita rasa kopi yang sudah melegenda secara turun-temurun. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Nur Fahmi. Selanjutnya yaitu value Rumah Kopi Tani. Seorang owner dalam menjalankan bisnisnya mengubah pola pikir yang awalnya dari sebutan coffee shop yang hanya dianggap oleh sekedar menyantap segelas kopi tanpa adanya sebuah arti yang diubah menjadi sebuah community dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas seperti panggung alat musik, ruang baca yang tidak banyak ditemukan di coffee shop lain, juga berbagai agenda seperti pameran komunitas lukis, alat musik, dan fotografer. Selanjutnya di samping ini adalah logo dari Rumah Kopi Tani. Rumah Kopi Tani sendiri, filosofinya itu dari nama kedai ini. Yang pertama, rumah yang merupakan tempat orang-orang bernaung dari hujan, menjadi tempat diskusi dan lain-lain. Kata kopi yang dijadikan alasan untuk kumpul-kumpul bersama kerabat maupun rekan kerja, dan kata tani yang diambil dari kata hulu yang artinya perkebunan, pertanian, dan peternakan. Logo ini adalah berdasarkan kehidupan masyarakat sehari-hari yang menggunakan kalimat kopi yuk sebagai ajakan untuk berkumpul bersama, kemudian ia menuangkannya ke dalam sebuah nama. Selanjutnya ada market visibility. Market visibility dari selanjutnya adalah lokasi Rumah Kopi Tani ini. Rumah Kopi Tani ini terletak di Komplek Banana Residence, Jalan Pisang Raja nomor 1, Sumur Batu, Babakan Madang, Sentul City, seperti yang bisa dilihat dari maps di samping. Selanjutnya yaitu market visibility. Nah, market visibility dari Rumah Kopi Tani ini, rumah coffee shop Rumah Kopi Tani dalam memasarkan produknya memiliki customer segmen yang menjangkau hampir di semua usia, tetapi lebih spesifik di range usia remaja sekitar 14-23 tahun, dan usia dewasa sekitar 30-45 tahun. Target marketnya yaitu wilayah Bogor dan sekitarnya yang memiliki potensi yang sangat besar dalam menjual produk kopi, di mana dengan perkembangan teknologi yang pesat, coffee shop ini tidak ketinggalan untuk memasarkan produknya di platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, diambil wilayah Bogor ini karena Bogor merupakan wilayah dengan tingkat pekerja yang cukup tinggi, mengingat kebutuhan akan kafein seseorang dalam memaksimalkan mengerjakan sesuatu atau sekedar menjadi teman di kala santai. Lokasi dari coffee shop Rumah Kopi Tani cukup strategis yang berada di daerah yang ramai penduduk
yang notabene-nya para pekerja dan banyak anak kuliahan. Tetapi lokasinya yang berada di dekat pemukiman yang membuat orang dari luar harus lebih ekstra mencari. Karena lumayan banyak belokannya untuk menemukan coffee shop ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, coffee shop ini tidak ketinggalan untuk memasarkan produknya di platform media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Awalnya, coffee shop ini ingin mencoba menggunakan platform Gojek dan Grab, tetapi owner merasa untuk tidak melakukan itu dikarenakan kurang terlalu berpengaruh terhadap bisnisnya. Karena baginya bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi bisnis yang baik menurutnya yaitu yang bisa bertemu langsung dengan pembeli tanpa adanya perantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, selanjutnya ada organization visibility, yaitu ada ownernya sendiri, bernama Om Rama, tapi kita sering akrab menyapanya dengan Bang Rama. Nah, Bang Rama ini sebagai pemilik usaha yang mengawasi sekaligus yang mengatur kebutuhan dapur, pemasok biji kopi, serta memasak pun masih dilakukan oleh pemilik kafe sendiri. Nah, lalu yang kedua ada pelayanan. Bagian pelayanan ini ialah yang melayani setiap ada konsumen yang datang. Dengan pelayanan yang ramah menjadi kunci utama karyawan juga sebagai kasir. Lalu yang ketiga ada produksi. Nah, produksi ini adalah yang mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji sesuai pesanan konsumen. Selanjutnya ada technical visibility. Rumah Kopi Tani atau dikenal dengan Koptan di Kota Sentul yang terletak di Komplek Banana Residen, Jalan Pisang Raja nomor 1, Sumur Batu, Babakan Madang, Sentul City. Pemiliknya sendiri atau owner dari Rumah Kopi Tani mengatakan bahwa lahan serta bangunan yang mereka jadikan tempat usaha adalah milik ownernya sendiri. Maka dari itu, owner membuka usaha di sana menggunakan lahan yang ada. Dari segi tempat, memang masuk kawasan komplek, namun daerah tersebut ramai penduduk. Bahkan yang datang ke sana pun tidak hanya warga kompleks saja. Jadi ada mahasiswa di daerah sekitar. Pokoknya anak-anak muda yang ada di Sentul lah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aina ya. Maaf, Aina. Mic-nya. Oke, baik. Selanjutnya dalam menghitung biaya-biaya, diantaranya ada fixed cost, ada initial cost, revenue, gross profit, operation income, ada net profit, payback period, BEP hingga HPP sebagai berikut. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost-nya yaitu yang pertama ada sewa bangunan senilai 30 juta, gaji karyawan senilai 8 juta, mesin kopi senilai 5 juta, kompor senilai 250.000, meja dan kursi senilai 300, alat makan senilai 200, gas senilai 25.000, etalase senilai 1 juta, buku nota senilai 15.000, rak senilai 150.000, peralatan masak senilai 50.000, kulkas senilai 1 juta, depresiasi peralatan senilai 100.000, kipas senilai 500.000. Ini biaya-biayanya satuan bulanan. Dan juga di sini ada total dari fixed cost dibagi jumlah produksi senilai 5.990.000 dibagi 250 porsi, yaitu 23.960. 20 porsi ini yaitu penjualan per harinya. Dan juga total yang kedua yaitu variable cost dibagi dengan jumlah produksi senilai 3.700.000 dibagi 250 porsi, yaitu 14.800. Yaitu selanjutnya biaya variable cost. Yang pertama ada bahan baku senilai 3 juta, biaya listrik senilai 250.000, biaya wifi senilai 150.000, biaya air senilai 200.000, biaya operasional senilai 100.000 dengan total 3.700.000. Keterangan di sini yaitu rata-rata harga jual per produknya itu senilai 25.000 untuk membuat 250 porsi. Perhitungannya yang pertama, modal awal dari bisnis kopi
rumah kopi tani ini yaitu 20 juta dengan HPP dihitung dari fixed cost dibagi variable cost senilai 23.960 ditambah dengan 14.800 nilai 38.760. Revenue harga jual dikali dengan porsi banyaknya kopi yang pertama 25.000 itu dikali 250 yaitu 6.250.000. Dan nilai gross profit didapat dari revenue dikurangi variable cost nilai 2.550.000. Selanjutnya adalah operational income didapat dari gross profit dibagi oleh variable cost nilai 1.150.000 dengan net profit juga senilai 1.150.000. Habis itu ada nilai BEP yang didapat oleh fixed cost dibagi oleh revenue per unit dikurangi oleh variable cost per unit senilai 5.990.000 dibagi oleh 25.000 dikurangi 14.800 yang didapat yaitu 587 porsi. Dan yang terakhir adalah payback period dengan perhitungan initial cost dibagi oleh operational income didapatkan 17.391 atau 17 bulan. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis rumah kopi tani ini sudah cukup baik dalam proses penjalanannya dan juga masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi agar kedepannya ini dapat menjadi salah satu coffee shop yang dapat menjadi motivasi coffee shop lainnya. Berikut dokumentasi interview bersama Mas Rama selaku owner rumah kopi tani dan juga foto bersama. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Udah di stop record, Kak, Bu?